alhamdulillah kondisinya stabil. Kami sekeluarga berterima kasih banyak kepada Rumah Sakit Haji Abdul Muluk. Waktu pas dari lahir sampai umurnya sudah setahun ya Bu ya? Iya gitu. Wah, aku kaget langsung. Aduh, yang doang yang tinggal. Yang tahu mengetahui anaknya yang pertama. Iya. Oh, hanya Helm aja yang ditinggal sama si pelaku itu Bu ya? Iya, Halo, selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari 5 jam dokter di RSUD AM, proses pisahkan bayi kembar silam Afifah dan juga Aliyah asal Lampung Utara. Tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk bersama tim RSUD Dr. Sutomo Surabaya sukses melakukan pemisahan bayi kembar. Bayi kembar ini merupakan bayi kembar siam berusia 13 bulan asal Lampung Utara. Bayi kembar siam tersebut merupakan sebuah pasangan, buah hati pasangan dari Muslim 33 tahun dan Mustaini 33 tahun, warga Karangsari, Kecamatan Muara, Sungai, Lampung Utara. Adapun kedua anak bernama Afifah dan juga Aliyah ini, Mutiani, ibu dari bayi kembar siam ini mengaku bersyukur karena buah hati ketiganya telah dilakukan pemisahan dan juga selamat. Mutiani saat diwawancarai di depan ICU RSUD AM pada Kamis 16 Maret 2023, anak kembarnya sekarang kondisinya masih stabil. Menurutnya, ia sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada RSUD Abdul Muluk yang telah merawat anaknya sampai dengan terpisahkan. Ketua Tim Bedah Kembar Siam RSUD AM Dr. Billy Rosan mengatakan bayi kembar siam ini masuk ruang operasi pada Rabu kemarin pukul 7 pagi. Setelah itu persiapan operasi hingga pukul jam 11 siang. Dr. Billy Rosan mengatakan kulit bayi dilakukan irisan pertama pada pukul 11:15. Lalu dokter langsung melakukan pemisahan dentate liver atau hati, tulang dada bagian bawah. Pemisahan liver ini juga dilakukan dengan didampingi oleh dokter dari RSUD Dr. Sutomo dengan durasi sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Kemudian tim bedah torak melakukan pemisahan tulang dada bagian bawah dan juga memakan waktu 1 jam, sehingga ditotalkan durasinya mencapai 3,5 jam dan untuk memisahkan liver dan tulang dada ini. Setelah itu bayi dilakukan penutupan dinding dada dan juga perut yang operasinya ini dilakukan di 2 kamar operasi terpisah yang memakan waktu hampir 2 jam. Sehingga menurut Dr. Billy, total mulai dengan pengirisan sampai penutupan dinding dada dan juga perut ini mencapai 4,5 sampai dengan 5 jam. Ia mengatakan bayi langsung ditaruh di fasilitas PICU Pediatric Intensive Unit. Sementara Dr. Imam Gosoli dengan anestesi RSUD AM mengatakan hari ini bayi kembar siam Afifah dan juga Aliyah dalam kondisi yang stabil. Sedangkan Dr. Faisal, spesialis bedah anak, mengatakan operasi ini adalah hadiah untuk menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung yang ke-59. Ia berharap kedepannya RSUD AM bisa mandiri melakukan operasi pemisahan kembar siam. Terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Haji Abdul Muluk. Waktu pas dari lahir sampai umurnya sudah setahun ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu? 13 bulan. 13 bulan. Nah, kemarin-kemarin gimana sih Bu di rumah Mengalami kesulitan atau tidak menjalaninya pada waktu gitu Bu? Ya, setiap bulannya itu harus kontrol si kembar. Di kandungan itu ya kami nurut kontrol terus, tapi kan belum dibilangin kalau si kembar itu dempet. Baru dikasih tahunya waktu operasi di Rumah Sakit Asifa dengan Dokter Dedi yang merawat saya dari hamil. Itu alamatnya di Tulang Bawang Barat. Yang merawat saya dari kembar dalam kandungan. Selama lahir mengalami kesulitan nggak? Enggak. Ya memang kalau ibunya sakit-sakitan dia sakit-sakitan, tapi kondisi bayinya
Enggak. Berdua itu ya, Bu? Iya, Normal ya? normal, sehat semua. semua, tapi ibunya nggak mau makan, nggak mau minum. Kenapa, Bu? Vokalis itu. Enggak. Ibu kenapa? Selama Sejak lahir kan Bu dirawat di Abdul dulu. Iya. Iya, sejak lahir. Sejak lahir. Sejak ketahuan itu Ya, sejak rutin ke lahir sini. di Padang Iya. Jaya, bawa ke sini 3 hari, sampai sekarang 13 bulan. Kalau Terus anaknya dirawat di sini terus. Iya. 13 bulan itu terus. Dirawat di Pokoknya sini. 13 bulan itu di sini terus. berarti anaknya nggak pernah rewel ya, Bu ya? Rewel nggak pada Pak? Enggak pernah panas, Tidur enggak sore pernah ya rewel. sampai pagi, nggak minum susu, nggak makan, pokoknya pagi bangun minta susu. Pernah kesusahan nggak sih, Bu, kayak nyusuin mungkin? Enggak, dia enggak minum ASI, formula dari bayi. Oh, normal dari bayi ya, Bu. Ini anak keberapa tuh? Anak ketiga. Ini anak ketiga. Dari Yang pertama? Yang pertama laki udah umur 17 tahun. Yang kedua 6 tahun. tahun. Baru ini ya. Ya, terus ini Nah, dengan keberhasilan ini gimana? Sidang kasus dugaan suap PMB Unila tertunda 4 jam, 3 terdakwa saling beri kesaksian. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 pada Kamis 16 Maret 2023. Persidangan sendiri awalnya berlangsung di ruang Bagir Mantan PM Tanjung Karang pada pukul 9 pagi, namun diundur hingga pukul jam 1 siang karena hakim sedang menangani kasus lain. Selain itu, awalnya Jaksa Penuntut Umum KPK berencana menghadirkan 7 orang saksi. Ketiga terdakwa dalam kasus tersebut adalah Karomani, Heriandi, dan Muhammad Basri akan saling memberikan kesaksian atau satu sama lain. Selain itu ada Ketua PBNU Muhammad Mukri, PJ Bupati Mesuji Sulfakar, Surprianda Hussein selaku Kasat Reskrim Polres Pesawaran, serta Wayan Mustika, dosen Universitas Lampung. Namun sayangnya sidang hari ini hanya dihadiri 1 orang saksi, yakni Profesor Muhammad Mukri selaku mantan Ketua PWNU Lampung. Terkait PJ Bupati Mesuji Sulfakar yang sebelumnya disebut bakal menjadi saksi sidang hari ini, JPU KPK mengatakan bahwa yang bersangkutan akan dipanggil pada sidang selanjutnya. Begitu juga dengan saksi Supriyanto Hussein, menurut JPU KPK Agus akan dijadwalkan ulang. Lalu mengenai terdakwa yang akan saling memberikan kesaksian, konfrontir Agus mengatakan akan dilakukan pada sidang selanjutnya. Adapun ketiga terdakwa yang dimaksud yakni mantan Rektor Unila Profesor Karomani, mantan Warek 1 Bidang Akademik Unila Profesor Heriandi, dan juga ex-Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Diketahui ia juga merupakan rangkaian sidang ke-17 dalam kasus yang menjerat mantan Rektor Unila Karomani CS. Dari 17 persidangan tersebut, JPU KPK diketahui telah menghadirkan lebih dari 70 orang saksi. Ditinggal 10 menit masuk rumah, motor bos ikan asin di Bandar Lampung digasak pencuri. Bos ikan asin Doris Sinotohang, 45 tahun, warga Jalan Dr. Susilo Gang Puasuri 2, Kelurahan Sumber Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini kehilangan motor Honda Beat berwarna putih berplat polisi BE 2450 AB pada Senin 13 Maret 2023. Doris mengatakan motornya hilang dicuri saat ia sedang mengambil pesanan ikan asin dari rumah. Doris juga menyebutkan bahwa saat diwawancarai di depan rumahnya pada Rabu 15 Maret 2023 kemarin, saat kejadian ia hanya berada di dalam rumah sekitar 10 menitan untuk menimbang ikan yang akan diantarkan kepada pelanggan. Ia mengaku memarkirkan motor itu tepat di depan rumahnya, tempat ketika biasa ia parkirkan motornya. Namun biasanya pintu gerbang tengah dibuka saat ia mengambil pesanan, tetapi kemarin gerbang tengah tidak dibuka sehingga maling dengan cepat mengambil motornya. Aksi pelaku terekam CCTV menggunakan motor Honda Beat berwarna putih tanpa nomor polisi. Menurutnya ada 2 orang pelaku yang mengambil motornya. Satu pelaku pemetik berjaket hitam, celana hitam, dan juga menggunakan helm bercorak hijau. Sementara pelaku lainnya berjaket coklat dengan celana hitam. Untuk ciri-ciri pelaku, Doris mengatakan badannya tidak besar. Selain menggasak motor, pelaku meninggalkan helm kuning miliknya dan menggeletakkannya di tanah.
Ia mengaku pasca kejadian dirinya telah melapor ke Mapolsek Bandar Lampung. Sementara Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya telah menerima laporan korban. Kompol Denis mengatakan akan secepatnya menangkap pelaku pencurian motor tersebut. Berita selanjutnya, Ustadz Wijayanto meriahkan tablik akbar sambut hari ulang tahun Tulang Bawang yang ke-26. Ustadz Wijayanto memeriahkan tablik akbar yang digelar di pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-26. Kegiatan tablik akbar digelar di halaman kantor Bupati Tulang Bawang pada Kamis 16 Maret 2023. Selain Ustadz Wijayanto, kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darmanto dan juga PJ Bupati Tulang Bawang Kotratul Ikhwan. Selain itu tampak hadir Sekretaris Daerah Tulang Bawang Antoni dan juga para unsur Forkopominda, seluruh pejabat OPD dan juga ribuan masyarakat dari berbagai kecamatan yang hadir di lingkup Tulang Bawang. PJ Bupati Tulang Bawang Lampung Kotratul Ikhwan menuturkan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun ini begitu terasa semakin spesial. Hal tersebut dikarenakan hari ulang tahun tersebut datang hampir bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Untuk itu, melalui pengajian dan doa bersama, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengucap syukur dan memberikan penghormatan. Selain itu juga memberikan penghargaan kepada pelaku sejarah, pendiri pemimpin serta tokoh pendahulu yang telah berjasa bagi kabupaten ini. Ia berharap masyarakat dapat menjaga, merawat dan juga memanfaatkan sebaik-baiknya semua hal yang sudah dibangun sehingga saat ini bisa berjalan dengan baik. Gubernur yang juga diwakili Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darmanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur masyarakat dan semua pihak yang telah berperan mendukung pembangunan di Tulang Bawang. Motor karyawan tempat kursus di Kota Bumi Lampung Utara digasak pencuri. Aksi pencurian terjadi di tempat kursus yang ada di Jalan Bangau 5, Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Rabu 15 Maret 2023 sekitar pukul 1 siang. Pencuri motor menggasak satu unit motor Honda Genio milik karyawan tempat kursus di Jalan Bangau 5 tersebut. Aminda Fadila, korban pencurian pada Kamis 16 Maret 2023 mengatakan saat itu ia mengambil barang di bagasi motor dan ketika itu ia kaget motornya tidak ada lagi di tempat parkir. Kemudian ia menanyakan apakah pimpinan masih ada CCTV. Lalu ia mengecek rekaman CCTV yang ada di depan tempat ia kursus. Motornya ternyata digondol oleh pencuri. Ia mengatakan motor yang hilang adalah Honda Genio berplat nomor BE4362KZ. Menurutnya motor tersebut dibelinya secara kredit dan baru menjalan 7 bulan. Karena kejadian itu ia mengalami kerugian sekitar 8,7 juta. Ia mengaku sudah melaporkan ke Mapolres Lampung Utara. Sementara itu Wulan, saksi mengatakan siang kemarin motor milik salah satu karyawannya disantori pencuri. Motor terparkirkan bersama dengan motor karyawan lainnya. Wulan juga menjelaskan motor Honda Genio ini baru diketahui pemiliknya hilang sekitar 30 menit kemudian. Sambut ulang tahun yang ke-39, Sogo Prenda Store berikan diskon hingga 50%. Sambut ulang tahun yang ke-39, Sogo Prenda Store hadirkan promo yang berlangsung tanggal 16 sampai 21 Maret 2023. Owner Sogo Prenda Store, Sofian Lim, mengatakan promo ini ada diskon dan hadiah langsung. Menurut Sofian, pada Kamis 16 Maret 2023, untuk promonya ada diskon 30 sampai dengan 50% untuk Cardinal dan Emba. Lalu Louis diskon 20 sampai 50% dan Gabriel diskon 30%. Berikutnya ada Levi's, Use, Ubre Leger dan juga MG Lia, Rockshow dan juga Bangkok diskon 20%. Untuk hadiah langsung ada hadiah langsung travel bag jika belanja Cardinal minimal 1,5 juta. Hadiah langsung topi atau tote bag jika belanja Cardinal minimal 800.000. Kemudian ada juga hadiah langsung pouch atau charger custom jika belanja Levi's minimal 2 juta.
Tak hanya itu saja, hadiah langsung Shell diberikan juga belanja Louis minimal 1 juta. Jika tidak ingin ketinggalan hadiah, langsung saja datang ke Sogo Branded Store Mall yang ada di Jalan Raden Intan, nomor 99 Bandar Lampung. Sogo Branded Store buka setiap hari mulai Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Sogo Branded Store buka setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.